Guys, masih ingat kan dengan sosok wanita bernama Pearl yang memiliki jiwa seorang psikopat? Jika belum sempat nonton, baiknya simak dulu review film Pearl yang sudah saya siapkan di deskripsi. Karena untuk video kali ini, Ed Clipper akan melanjutkan kisah Pearl yang mengerikan saat ia sudah menjadi jompo. Tapi meskipun sudah jompo, Pearl yang biasa disebut Mak Perry masih saja memiliki jiwa psikopat. Bahkan, ia semakin menggila saat suaminya tak mampu lagi memuaskan hasrat adu songkolnya. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana rumah Pearl di masa sekarang, tepatnya pada tahun 1978, atau 60 tahun lebih setelah Pearl menghabisi orang tua dan teman-teman terdekatnya. Lalu kita bisa melihat rumah di daerah terpencil ini sekarang pun sedang menjadi TKP dari sebuah pembunuhan yang menewaskan banyak orang. Tapi jangankan kita, Pak Polisi pun tidak tahu tentang apa yang telah terjadi di rumah ini. Kemudian kita mundur ke satu hari sebelumnya, tepatnya kepada seorang artis film jadah bernama Maxine. Wanita ini pun tidak hanya mirip dengan Pearl saja, bahkan ia memiliki obsesi yang sama, yaitu menjadi artis papan atas. Lalu pacarnya yang merupakan produser film Panas menyuruhnya untuk segera bersiap, karena mereka akan segera pergi ke sebuah pondok untuk melakukan syuting. Sambil menikmati perjalanan, Maxine dan para artis lainnya menghafal dialog untuk syuting film yang berjudul Jeritan Selangkangan. Wayne pun merasa yakin film kali ini bakal meledak hingga masuk nominasi Lendir Movie Award. Saat di pertengahan perjalanan, mereka singgah untuk membeli perbekalan, mengingat keberadaan mereka di lokasi syuting akan berlangsung selama beberapa hari. Kemudian Wayne meminta Maxine agar totalitas ketika syuting nanti, karena bisa saja film yang ia garap menjadi batu loncatan Maxine untuk go internasional. Hey, everyone with a pulse is gonna lust. Wah. Grab us some Wonder Bread, Wonder Woman. Di waktu yang sama, Lauren si ahli mik hajatan sedang melakukan latihan bersama pacarnya yang merupakan kameramen handal di bidang film biru. Studio back. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi pondok yang ternyata milik Pearl, atau sekarang biasa dipanggil Mak Perry. Kalian masih ingat dong dengan rumah ini? Kemudian Wayne langsung mencari suami si emak yang sudah ia hubungi sebelumnya. Assalamualaikum. She is private property. Maxine dan yang lain terlihat kaget saat orang yang bernama Howard menyangka Wayne adalah seorang penyusup. Namun setelah Wayne menjelaskan maksud kedatangannya, mantan tentara ini akhirnya baru ingat jika Wayne butuh pondok untuk menginap. Maxine langsung terdiam saat melihat istrinya Howard sedang memperhatikannya. Sementara si Mas sendiri tak menyangka dengan wajah Maxine yang begitu mirip dengan dirinya saat masih muda. We like it. You are right there, old timer. Setibanya di dalam pondok, Howard protes karena Wayne ternyata membawa segambreng teman. Lalu Wayne langsung memberikannya duit lebih, berharap si Pak Tua segera pergi. Terlebih ia gak mau jika sampai Howard tahu jika dirinya akan syuting film yang gak bener. Setelah Howard pergi untuk membelanjakan duit sewa pondok, Wayne memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melakukan syuting. Finally.
Saat dua temannya sedang adu songkol, Maxine yang menunggu giliran memilih nyantui dengan berkeliling di sekitaran pondok. Kemudian ia menuju sebuah danau yang merupakan habitat dari piaraan si emak. Kalian masih ingat dong dengan danau ini? Maxine tidak sadar jika si emak sedang memperhatikannya. Ia pun lanjut untuk berenang di danau yang sebenarnya dihuni Biawak purba. Setelah selamat dari serangan buaya, Maxine lagi-lagi melihat si emak yang masih saja memperhatikannya. Tuh emak-emak kenapa sih? Meskipun terlihat aneh, Maxine mencoba menemui si emak yang sepertinya ingin berkenalan. Lemonade. Singkat cerita, Maxine terlihat bete karena hampir setengah jam ia didiemin si emak yang dari tadi cuma memperhatikannya saja. Lalu ketika ia akan pamit kembali ke pondok, si emak menceritakan masa lalunya yang pernah gagal menjadi seorang penari. Bahkan ia pernah menderita karena sempat ditinggalkan Howard yang kala itu pergi untuk berperang. Kemudian si emak seolah tidak percaya karena Maxine begitu mirip dengan wajahnya ketika masih muda. Melihat Howard sudah kembali, si emak menyuruh Maxine untuk pergi dan merahasiakan pertemuannya ini. Selang beberapa saat, Howard curiga jika seseorang pernah menemui istrinya yang selama ini ia larang untuk bertemu dengan orang lain. Di waktu yang sama, Maxine dan teman-temannya menjalani syuting di lokasi kandang tanpa sepengetahuan Howard. Mereka pun harus segera menyelesaikannya, takut Howard tahu apa yang sedang mereka lakukan. You must have been talking to my sister. She's always been... Well, I was hoping he could give me a ride back to town. Di sisi lain, si emak kini terobsesi dengan Maxine yang mengingatkan ia akan masa mudanya. Ia pun berdandan semenor mungkin berharap terlihat cantik dan menggoda seperti dulu. Kemudian si emak berniat untuk kembali menemui Maxine dengan melewati kandang kuda yang saat ini sedang menjadi arena Maxine beraduk songkol. Si emak auto panas dingin melihat adegan panas yang sedang dilakukan Maxine. Si emak yang sudah lama tidak disodok suaminya tentu saja ngiler. Ia pun langsung menemui Howard dengan gaya seperti penari jemuran kali aja suaminya tergoda. Akan tetapi Howard lagi-lagi menolak karena seperti yang dokter katakan, jantung Howard tidak akan kuat untuk bermain krambol bersama istrinya. Di malam harinya, Wayne dan para kru merayakan kesuksesan syuting mereka di hari pertama. Sementara tak jauh dari mereka, seorang lansia sedang merana, meratapi kebahagiaan yang tidak bisa lagi ia dapatkan. I don't know if Selang beberapa saat, Lauren berkata jika ia tertarik untuk menjadi artis panas juga. Terlebih ia sudah bosan menjadi tukang sound dan cuma ngeliatin orang yang beraduk songkol. Mendengar keinginan tersebut, pacarnya yang bernama RJ tentu saja tidak terima. Tapi lain halnya dengan Maxine dan teman-temannya. Mereka menyambut baik niatan Lauren yang ingin merubah nasib. Well, I'm young. And if we were... I want to be in it. I mean, it wouldn't make any sense. We've already. They're coming to see tits and ass. It's the truth.
Which means I get a word. Sebagai produser yang ingin sesuatu yang baru, Wayne membujuk RJ dan memintanya untuk mendukung keinginan Lauren. RJ jelas marah lah, karena tidak ada satupun orang yang berpihak kepadanya. Tapi meskipun demikian, Wayne tidak peduli dan memaksa RJ agar segera menyiapkan syuting untuk artis barunya. Ketika tengah malam, perasaan RJ benar-benar rontok karena wanita yang selama ini ia banggakan kini akan menjadi idola para sabuners dan para pria kesepian di luaran sana. Kemudian ia berniat untuk pergi dan melupakan sosok Lauren bersama proyek yang sedang ia kerjakan. The hell with this, she can have it. Melihat si emak di luar tengah malam begini, RJ mencoba untuk mengantarnya masuk ke dalam rumah. Akan tetapi ia tidak tahu bahwa si emak sedang frustasi karena tidak mendapat sodokan dari suaminya. Si emak akhirnya menghabisi RJ karena telah menolak beraduk songkol dengan dirinya. Dan seperti biasa, dari dulu si emak selalu menikmati kesadisan yang telah ia lakukan. Di sisi lain, Lauren merasa heran karena RJ tidak berada di sampingnya. Kemudian ia mencari pacarnya tersebut yang sampai saat ini masih terkapar di samping rumah si emak. I woke up and he... Saat bertemu dengan Wayne, Lauren menceritakan bahwa RJ sudah menghilang. Ia pun meminta bantuan kepada bosnya ini untuk ikut melakukan pencarian. Ketika Wayne mencari RJ di kandang kuda, Lauren yang akan mengecek ke dalam mobil malah bertemu dengan Howard. Dan ternyata Howard pun sedang mencari si emak yang entah berada di mana. Never mention her white. Bitch! Traffic! RJ, you in here? Sakes! Melihat seseorang di belakang kandang, Wayne menduga jika itu pasti adalah RJ. Lalu dengan ceker yang masih berdarah, ia memastikan dugaannya tersebut. Ternyata itu adalah si emak yang telah berhasil menyolok mata Wayne menggunakan garpu jumbo. Di mana semua ini adalah bentuk kekecewaan si emak yang merasa sudah terusik oleh kedatangan Wayne dan teman-temannya. Selang beberapa saat, Howard dan Lauren sama-sama akan mencari orang yang mereka sayangi. Lalu Howard menyuruh Lauren untuk mengambil senter satu lagi yang berada di dalam basement. Found it! Lauren terlihat panik saat merasa pintu terkunci sendiri. Padahal, semua ini tak lain adalah perbuatan Howard yang sengaja mengurungnya. Lauren benar-benar kaget saat menemukan jasad orang lain yang sepertinya sudah beberapa hari di tempat ini. Teriakan Lauren pun membuat si perkasa Jack penasaran. Suara siapa itu sebenarnya? Lalu tanpa menggunakan sempak, Jack mengecek keadaan, sembari minum cucu setelah tadi menjajal 2 kewes sekaligus.
Okay, Pops? Melihat Howard kelayaban tengah malam, Jack kepo dengan apa yang dilakukan aki-aki ini. Sementara Howard merasa risih saat melihat belalai lepet Jack yang terurai begitu saja. Kemudian ia menyuruh Jack segera pakai baju dan membantunya berpencar mencari si emak di sekitaran danau. Namun tanpa mereka sadari, saat ini si emak sedang mencoba untuk menemui Maxine. Saat si emak menikmati kebersamaannya dengan Maxine, kita beralih kepada Jack yang sudah berada di pinggiran danau. Lalu tiba-tiba, ia dikagetkan oleh keberadaan sebuah mobil yang entah milik siapa. Melihat senter di pinggiran danau, Jack menduga Howard kecemplung saat melakukan pencarian. Karena semua pintu sudah terkunci, Lauren yang masih terjebak berniat untuk menjebol pintu basement saja. Rupanya Howard masih hidup tapi dengan wajah yang sangat emosi. Ia pun menyalahkan kelakuan Jack yang petantang petenteng gak pakai celana, yang bisa membuat istrinya panas dingin jika sampai melihatnya. Lalu ia mengaku bahwa sebelumnya, Howard pun telah menghabisi orang seperti Jack. Yeah. Usaha Lauren akhirnya gagal setelah tangannya keriting dihantam gagang bedil. Lalu setelah mengancam Lauren untuk jangan kabur, si Abah pun lanjut mencari istrinya. Singkat cerita, si Pirang mencari keberadaan Jack yang tak kunjung kembali. Lalu tiba-tiba ia menemukan si emak yang terlihat sedang bengong di pinggir danau. Safe now, okay? Believe it or not, I even thought of come with Bukannya berterima kasih, si emak yang sudah terbakar api syirik malah menceramahi si Pirang yang selalu mengobrol tubuhnya. Si Pirang gak terima dong. Sirna sudah kegemoyan si Pirang oleh piaraan si emak. Dan karena pasangan ini sudah bertemu, si emak mengajak suaminya untuk berquality time di dalam pondok. Sementara Maxine yang masih berada di pondok berniat untuk mencari teman-temannya. Namun ketika melihat si emak dan suaminya, ia bergegas untuk bersembunyi. About that other fella, Wayne. Setibanya di salah satu kamar, si emak memberitahu bahwa ia sudah menghabisi 4 orang yang sudah berbuat dosa di pondok mereka. Akan tetapi ia mengingatkan Howard untuk jangan menghabisi Maxine, karena ia merasa sosok Maxine adalah pribadinya ketika masih muda. Lalu si emak kembali memohon agar Howard menyodoknya seperti dulu dan melupakan penyakit jantungnya. Meskipun sempat menolak, Howard memberanikan diri untuk kembali membahagiakan istrinya. Bahkan ia sudah tidak peduli dengan kondisi jantungnya yang bisa saja meledak saat beraduk songkol nanti. Namun tanpa mereka sadari, Maxine sedang bersembunyi tepat di bawah mereka. Maxine tentu saja geluh saat mendengar duet lansia beraduk songkol layaknya pengantin baru. Maxine yang sedang emosi pun memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi dan mencari temannya yang tersisa. Setelah selamat dari kengerian si emak yang bikin geli, Maxine mendengar teriakan Lauren. Lalu dengan berbekal sebuah pistol, ia mencari tahu di mana keberadaan satu-satunya teman yang masih tersisa. Bukannya berterima kasih, si Lauren malah murka kepada Maxine yang dianggap penyebab dari kebrutalan si emak dan suaminya. Ia pun menyesal ikut ke dalam pekerjaan jadah ini yang hanya membuatnya menjadi janda sebelum menikah.
Waduh, dengan satu kali tembakan saja, Howard si mantan tentara berhasil menghabisi Lauren. Dan ternyata jantung beliau masih kuat, meskipun sudah digeber untuk menjajal pirawit si emak. Lalu Howard segera menyembunyikan jasad Lauren ke dalam basement, seperti yang sudah ia lakukan terhadap korban sebelumnya. Akibat jasad Lauren yang keselak darah, Howard langsung kaget hingga terkena serangan jantung dan akhirnya tewas. Keadaan ini langsung Maxine manfaatkan untuk mengambil kunci mobil Howard dan menuntut balas kepada si emak yang telah menghabisi teman-temannya. I'm nothing like you. The whole world is gonna know my name. Untung saja tembakan tersebut tidak mengenai Maxine. Sementara si emak kini sudah tak berdaya setelah gagal menahan hentakan gagang bedil. Dan tiba saatnya Maxine menyelesaikan pembalasan terhadap si emak. Setelah menyetrika si emak menggunakan ban mobil, Maxine yang merupakan satu-satunya orang yang selamat akhirnya pergi. Namun tanpa ia sadari perbuatannya terhadap si emak tadi sama saja seperti seorang psikopat. Ya emang sih balas dendam, tapi sama aja kan dengan si emak. Bahkan mereka pun sama-sama merupakan anak seorang agamis taat loh. Tapi faktanya semua itu tidak menjaminkan pribadi seseorang bisa baik juga. Kemudian kita kembali ke penyelidikan para polisi. Dan dari banyaknya mayat di rumah si emak, mereka belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi tak lama kemudian, seorang anggota menemukan kamera milik RJ dari dalam pondok. Mereka pun berharap bisa mendapatkan petunjuk dari kamera yang sebenarnya cuma berisi rekaman jadah. Dari awal kita bisa lihat bahwa Pearl dan Maxine memang memiliki banyak kesamaan. Makanya, sejak kedatangan Maxine dan teman-temannya, si emak sudah berasa nostalgia akan masa lalunya. Namun fakta mengerikan dari si emak, penderitaannya sejak dulu lah yang menjadikan dirinya menjadi seorang psikopat. Dimulai dari ditinggal suaminya berperang, ya kan? Ditambah lagi saat beranjak tua, si emak tidak mendapatkan nafkah batin lagi dari suaminya. Keberadaan pondok pun dijadikan kesempatan oleh si emak untuk mencari pelampiasan terhadap orang-orang yang menyewa pondok tersebut. Dan tahu sendiri kan kalau menolak keinginan si emak. Akan tetapi semuanya berubah saat kedatangan Maxine yang akhirnya berhasil menghentikan kelakuan psikopat si emak dan suaminya. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.